Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Akhirnya orang-orang dari Myeongju datang. Dan dengan kedatangan orang-orang itu juga, akhirnya An Soko mempersilahkan Myeongju untuk masuk ke sekolah untuk mencegah keributan yang lebih besar. Myeongju dan Jaemun pun masuk ke hall sekolah. Dan di sana mereka menemukan jalan rahasia yang ada di bawah patung Byongmun. Mereka pun segera bergegas turun menuju ke ruangan rahasia. Namun sayangnya ketika mereka masuk, akhirnya mereka mengetahui fakta bahwa emasnya nggak ada di sana. Mengetahui hal itu, Myeongju menjadi histeris karena emasnya hilang. Dan pada akhirnya dia jatuh pingsan. Setibanya di rumah, Haesong mengenang jam peninggalan ayahnya yang dia temukan di ruang bawah tanah. Dan mengenang kembali kisah masa lalunya sewaktu kecil bersama dengan ayahnya. Haesong juga ternyata menemukan suatu benda yang sepertinya peluru di mayat ayahnya itu. Setelah itu, Haesong mengadakan acara pemakaman untuk ayahnya, dan Suwa pun ada di sana untuk menemaninya. Yonghun dan Mijung juga ada di sana, dan mereka membahas tentang kemungkinan ayahnya Haesong telah dibunuh, karena ditemukannya sebuah peluru. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa sampai analisis penyelidikan selesai. Yonghun juga merasa kebingungan kalau memang emasnya itu tidak ada, tapi kenapa ada foto-fotonya. Mijung berkata kalau mungkin aja itu umpan yang dilakukan oleh Direktur Bin supaya mereka menerima misi ini. Di tempat pemakaman, para murid-murid sekolah juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada ayahnya Haesong. Dan hal ini membuat Haesong tersentuh dan berterima kasih atas kedatangan mereka semua. Keesokan harinya, An Soko datang dan membawa hasil analisis penyelidikan. Dan di sana diketahui bahwa peluru itu adalah peluru dari senjata Glock 17, yang ternyata merupakan pistol yang digunakan oleh para agen senior. An Soko juga berkata, setelah dia menyelidiki lebih jauh, diketemukan bahwa Direktur Kim saat itu pernah melaporkan kehilangan salah satu pelurunya. Dan An Soko berkata bahwa Direktur Kim adalah tersangka utamanya. Di tempat lain, Myeongju kembali bertanya kemana pergi emasnya. Jaemun mengatakan setelah melakukan penyelidikan, ruangan yang ditemukan itu ternyata bukanlah ruangan penyimpanan emas, tapi hanya ruang konferensi rahasia aja. Tapi Myeongju tetap aja bersikukuh kalau emas itu ada di sana, dan berkata pasti ada yang mengambilnya. Myeongju menuduh Haesong lah pelakunya. Di lain tempat kita juga melihat Direktur Kim hendak men-skor Haesong dari timnya, dengan alasan kalau dia telah membuat banyak masalah. Kembali ke Myeongju, dia menyuruh Jaemun untuk menemukan emasnya dan menculik, menyiksa Haesong kalau perlu. Proses pembakaran mayat ayahnya Haesong pun dilakukan yang dihadiri oleh kerabat dekat Haesong. Lalu kemudian Haesong juga menerima SMS yang menyatakan kalau dia telah diberhentikan. Haesong kemudian pergi menghampiri Direktur Kim dan menodongkan senjatanya ke kepalanya Direktur Kim. Dia juga menanyakan kenapa Direktur Kim membunuh ayahnya. Haesong juga menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada hari ayahnya meninggal, dan kenapa ayahnya harus tertembak, dan meminta Direktur Kim untuk menceritakan semuanya. Ketika Direktur Kim hendak menceritakan semuanya, para pengawal Direktur Kim pun datang dan menangkap Haesong. Namun untungnya, Suwa datang tepat waktu untuk menolong Haesong kabur, dengan menggunakan sprinkle pemadam. Semua anggota tim 4 juga datang untuk membantu Haesong kabur. Tidak disangka-sangka, ternyata mereka ini jago berkelahi juga loh, dan bisa mengalahkan setiap pengawal yang ada. Kembali ke Myeongju, karena terlalu terobsesi dengan emas dan kota pendidikan yang akan dia bangun, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Semua peraturan yang dibuatnya untuk sekolah menjadi tidak masuk akal. Jaemun berusaha untuk menyadarkannya, dan memintanya untuk mundur, dan menggunakan kesempatan yang lain. Tapi Myeongju tetap bersikeras pada keputusannya, dan mengatakan jangan menjadi pengecut. Myeongju menyuruh Jaemun untuk segera pergi menemukan emas itu. Dan walaupun Jaemun seperti yang enggan, tapi ya mau nggak mau ya dia harus nurut aja kan. Di tempat lain, akhirnya setiap anggota tim 4 dan Suwa berkumpul di rumahnya Haesong. Di sana, An Soko bertanya kenapa Haesong menemui Direktur Kim. Haesong berkata, walaupun peluru ditemukan di jasad ayahnya, tapi ada yang mencurigakan, yaitu Myeongju. Haesong merasa semua itu terjadi di SMA Byongmun. Haesong merasa kalau Myeongju dan Direktur bekerja sama dalam kasus ini. Jadi Haesong berusaha menanyakan itu ke Direktur Kim. Kilas balik ketika Haesong mendatangi Direktur Kim, ternyata di sana Haesong menyadap ponselnya Direktur Kim untuk memantau semua gerak-gerik Direktur Kim. Dan Haesong yakin bahwa dia akan bisa menemukan sesuatu. Dan benar aja, kita melihat bahwa pada malam hari, Direktur Kim pergi menemui Myeongju. Di sana, Direktur Kim mengkhawatirkan pelurunya yang ditemukan di mayat ayahnya Haesong.
dan menyarankan untuk menyingkirkan Haesong duluan. Tapi Myungju menolak ide itu karena mereka harus menemukan emasnya terlebih dahulu dan menyuruh Direktur Kim untuk mencari solusinya sendiri. Dan Myungju yang akan mengurus Haesong. Saat Myungju hendak pergi, Direktur Kim akhirnya berkata kalau Myungju lah yang telah membunuh ayahnya Haesong. Hal ini pun didengar oleh Haesong melalui alat penyadap. Kilas balik kita melihat sebelum ayah Haesong pergi, tiba-tiba Direktur Kim menghampirinya dan mengeluarkan pistol untuk mengancam ayahnya Haesong. Melihat itu, ayahnya Haesong pun berkata, apakah itu kamu? Orang yang selama ini menjadi mata-matanya Myungju. Direktur Kim pun berkata, inilah kehidupan, semuanya karena uang. Ayahnya Haesong pun diajak ketemuan sama Myungju di atap sebuah gedung. Dan di sana, Myungju pun menanyakan di mana emasnya. Tapi ayahnya Haesong berkata bahwa emas itu tidak ada. Tempat penyimpanan emas itu memang kosong. Namun tiba-tiba, Myungju membahas tentang anaknya yang membuat ayah Haesong jadi panas dan menyerang Myungju, tapi dihentikan oleh Jaemun. Tapi hal itu tidak bisa menghentikan ayahnya Haesong, sehingga dia berhasil menawan Myungju. Di sana, ayahnya Haesong berkata kalau dia tidak akan bisa menemukan emasnya, dan kemudian kabur. Saat hendak kabur, Myungju mengambil alih pistolnya Direktur Kim, dan kemudian menembak ayahnya Haesong. Walaupun tertembak, ayahnya Haesong berhasil kabur, dan pergi menuju ke hall sekolah sementara. Semua pengawal Myungju mencoba mencarinya. Ternyata ayahnya Haesong kabur ke tempat penyimpanan rahasia yang ada di bawah patung Byungmun. Di tempat itu, darah pun keluar banyak karena tembakan pistol. Dan ayah Haesong meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Dan kemudian meninggal di sana karena tidak ada yang menolongnya. Balik ke masa sekarang, Myungju mengatakan mana buktinya. Bukti bahwa aku yang telah menembak ayahnya Haesong. Direktur Kim berkata dia tidak punya bukti, tapi punya sesuatu. Yaitu saksi hidup yang bisa melawan Myungju yang adalah dirinya sendiri. Direktur Kim mengancam Myungju bahwa dia akan membongkar satu persatu masalah ini dan kemudian pergi dari sana. Myungju ya pasti tidak terimalah sama ini semua. Yang kemudian dia menelepon seseorang dan berkata bahwa dia menemukan cara untuk membuat Haesong berbicara. Di tempat lain, setelah mendengar percakapan ini semua, Haesong pun kemudian pergi. Haesong kemudian menelepon Direktur Kim dan menyindirnya karena telah dicampakkan sama Myungju. Haesong juga berkata, kalau Direktur Kim bersaksi, maka Myungju akan bisa dijatuhkan. Direktur Kim pun akhirnya mengajak Haesong untuk ketemuan. Namun setelah bertemu, ternyata Direktur Kim telah terluka parah. Dan tiba-tiba ada yang memukul Haesong dari belakang, yang menyebabkan Haesong jatuh pingsan. Keesokan harinya, Haesong pun terbangun di dalam mobilnya Direktur Kim. Dan saat dia terbangun, ternyata tubuhnya sudah penuh dengan darah dengan pisau ada di tangannya, di sebelahnya Direktur Kim. Polisi pun datang dan kemudian menangkap Haesong. Sepertinya inilah jebakan yang udah disiapkan oleh Myungju. Di sekolah, Hyujung pun memberitahukan Sua tentang berita yang terjadi kepada Haesong, bahwa Haesong telah ditangkap karena pembunuhan. Dan berita ini pun telah membuat seluruh sekolah menjadi heboh. An Soho dan timnya pun datang ke rumahnya Haesong untuk menemukan bukti-bukti yang bisa menolong Haesong. Mijung pun menemukan rekaman apa yang terjadi semalam. Dan mereka pun jadi mengerti bahwa Haesong telah masuk ke dalam perangkap. Saat itu juga para polisi tiba-tiba datang untuk menggeledah rumahnya Haesong. An Soho memerintahkan Mijung untuk mengambil rekaman itu. Tapi sayangnya ketahuan oleh polisi. Jadi bukti rekaman itu pun akhirnya diambil oleh kepolisian. Di tempat lain, Jaemun melaporkan kepada Myungju bahwa rekaman pembicaraan antara Myungju dan Direktur Kim telah ditemukan. Myungju kemudian membuang rekaman itu. Jaemun pun kemudian berkata, apa rencananya Myungju terhadap Haesong? Myungju berkata, kita telah membuat jebakan dan menangkapnya. Jadi mari kita lihat apakah emasnya akan keluar apa tidak. Myungju kemudian datang menemui Haesong di ruang interogasi. Di sana, dia memancing Haesong dengan menggunakan cerita ayahnya yang kemudian membuat Haesong jadi marah. Myungju menanyakan di mana emasnya. Haesong bingung kenapa Myungju berpikir seperti itu. Tapi tampaknya Myungju emang udah error pikirannya. Haesong pun bertanya apa sih sebenarnya yang membuat Myungju seperti ini. Myungju menjawab kalau dialah orang terpilih yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Dan juga untuk mendidik orang-orang yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Itulah yang menjadi mimpinya. Tapi Haesong menjawab kalau itu mah bukan mimpi. Tapi itu adalah hasrat dan obsesi. Myungju kembali bertanya di mana emasnya. Haesong berkata kalau itu hanya ada di dalam mimpinya. Myungju kemudian mengancam akan melukai orang-orang yang ada di sekitar Haesong. Haesong kemudian bersumpah bahwa dia akan menjatuhkan Myungju.
Myungju kemudian berkata kalau dia akan memberikan Haesong waktu 1 hari untuk berpikir dan kemudian pergi dari sana. Ketika akan dibawa pergi oleh para polisi, di dalam mobil Haesong melawan. Tapi sayangnya mobilnya malah mengalami kecelakaan dan jatuh keluar jalur. Namun untung aja Haesong selamat dari kecelakaan itu dan kemudian pergi. Jaemun pun mendapatkan laporan ini, dan Myungju pun menjadi marah dan kesal. Saat di jalan, Sua mendapatkan telepon dari Haesong untuk meminta bantuannya. Namun sebelum selesai berbicara, Haesong jatuh pingsan karena mengeluarkan banyak darah. Wah, semoga Haesong bisa terselamatkan ya sahabat nonton, dan semoga si jahat Myungju bisa segera ditangkap. Saksikan kelanjutan episode terakhirnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.